Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana, sehat semua? Sehat Bu. Oke, sebelum mulai pelajaran disiapkan dulu kelasnya, yuk ke kelas. Kita mulai berdoa. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini ada yang nggak masuk nggak? Ya ada Bu, masuk sama Bu. Sekarang pertemuan kedua ya. Kita kemarin kita itu sudah perkenalan dan Ibu juga sudah memberikan modul mengenai pengetahuan dasar geografi untuk kalian baca-baca di rumah. Nah, kalian juga Ibu suruh bawa kertas karton untuk membuat mind mapping. Apakah kalian bawa? Bu. Oke, sekarang kita bakal belajar tentang pengetahuan dasar geografi ya. Tujuan kalian belajar ini itu kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian geografi dan ilmu bantu geografi secara cermat dan teliti, serta mampu memberikan contoh penerapan geografi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pertama-tama ada yang tahu nggak sih apa itu geografi? Tahu Bu. Silakan Taufik. Jadi geografi adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh oleh bumi Bu. Oke, terima kasih Taufik. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Bu. Ya, silakan Nandita. Ya, kalau menurut Immanuel Kant itu ilmu geografi adalah ilmu yang menempatkan benda, hal, dan gejala yang berada pada permukaan bumi sebagai objek studinya. Oke, terima kasih. Betul ya apa yang dikatakan teman kalian Taufik dan Nandita. Ibu mau nambahin dikit nih. Jadi geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan persamaan dan perbedaan antara ruang di bumi. Nah, untuk kajian besar geografi itu adalah hubungan manusia dengan lingkungannya. Nah, secara umum geografi terbagi menjadi dua cabang keilmuan, yaitu geografi fisik dan geografi manusia. Oke, sorry Ibu mau menunjukin video mengenai geografi sekaligus untuk referensi kalian membuat mind mapping. Disimak ya. Baik Bu. Jika liburan tiba, tempat mana yang akan kamu jadikan destinasi untuk pergi berlibur? Apakah pantai? Waduk? Selesai. Ini ada PSB. Cobain check-in. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan Adi. Kenapa kita harus mempelajari ilmu geografi ini? Oke, jadi ilmu geografi ini adalah ilmu yang mempelajari suatu wilayah. Ilmu geografi ini penting nih bagi kehidupan kalian karena ada hubungannya dengan makhluk hidup yang tinggal di sini. Mempelajari geografi penting untuk mengenali lingkungan sekitar. Nah, dari ilmu geografi ini kita bisa menemukan cara hidup yang tepat di lingkungan. Dengan belajar geografi juga, maka kita dapat mengetahui pola-pola muka bumi serta sesuatu yang umumnya terjadi di muka bumi. Oke, ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan membuat mind mapping ya. Kalian udah terbagi menjadi dua kelompok. Silakan membuat mind mapping mengenai pengetahuan dasar geografi dimulai dari sekarang. Iya benar. Oke, waktunya udah habis ya. Kelompok 1 boleh maju dulu untuk mempresentasikan hasil mind mapping kalian. Maju. Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ini pengetahuan dasar geografi. Jadi di sini ada definisi geografi, yaitu geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan persamaan dan perbedaan antar ruang bumi. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Yang selanjutnya ada objek studi. Di sini objek studi dalam geografi terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal.
Objek studi material geografi merupakan objek yang dipelajari di dalam geografi, yaitu semua fenomena yang terdapat dan terjadi di geosfer, misalnya litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Sedangkan objek formal geografi adalah sudut pandang atau cara berpikir seseorang mengenai objek material. Selanjutnya ada konsep esensial geografi. Pertama ada lokasi, yaitu letak atau tempat fenomena geografi terjadi. Kemudian ada jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Kemudian ada keterjangkauan. Keterjangkauan ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Lalu untuk konsep pola adalah susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang di muka bumi, baik bersifat alami maupun sosial budaya. Selanjutnya morfologi. Morfologi adalah hubungan antara bentuk bumi dengan aktivitas manusia. Kemudian ada konsep interaksi atau interpendensi, yaitu hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Oke, selanjutnya konsep esensial geografi yaitu konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan adalah konsep yang berhubungan dengan nilai guna suatu wilayah yang dapat dikembangkan menjadi potensi untuk menunjang perkembangannya. Sedangkan aglomerasi ini merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Konsep diferensiasi area merupakan ciri khas suatu daerah yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya, sehingga menjadikan ciri tersebut sebagai suatu nilai tersendiri yang terdapat dalamnya. Dan yang terakhir yaitu konsep keterkaitan ruang. Adalah konsep suatu wilayah yang dipengaruhi atau dikaitkan dengan wilayah lainnya. Oke, terakhir ada pendekatan dalam geografi. Jadi ada 3, yaitu peruangan, lingkungan, dan kompleks wilayah. Pendekatan peruangan merupakan cara pandang yang menekankan pada ruang. Pendekatan lingkungan merupakan cara pandang untuk memahami lingkungan secara holistik atau menyeluruh, mulai dari unsur alam hingga sosialnya. Dan pendekatan kompleks wilayah merupakan cara pandang yang menggunakan kekuatan pengetahuan dan teori. Selain itu, pendekatan ini juga akan melihat bahwa setiap tempat memiliki keunikan, saling tersebar, saling terhubung, dan saling mempengaruhi. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil mind mapping yang sudah kelompok kita buat. Oke, yang berjudul pengetahuan dasar geografi. Yang pertama, yaitu ada pengertian geografi. Secara umum, ilmu geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan ruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo yang berarti bumi dan graphein yang berarti tulisan. Sehingga saat digabungkan menjadi tulisan bumi atau deskripsi bumi. Kemudian ada definisi geografi para ahli. Yang pertama ada Eratosthenes berpendapat setelah istilah geografi berasal dari kata geografia yang berarti penulisan atau penggambaran tentang muka bumi. Kemudian ada menurut Cariter memberikan definisi geografi adalah suatu telaah mengenai bumi sebagai tempat hidup manusia. Jadi geografi mencakup berbagai macam fenomena di permukaan bumi. Oke, selanjutnya B, objek dan konsep esensial geografi. Konsep esensial geografi ini bagi menjadi 10. Yang pertama lokasi, lalu ada jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, interaksi atau interpendensi, nilai kegunaan, aglomerasi, diferensiasi area, dan keterkaitan antar ruang. Kemudian ada objek studi geografi. Yang pertama ada objek material. Di situ ada litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan juga antroposfer. Kemudian ada objek formal, yaitu sudut pandang atau cara pandang dan cara berpikir seseorang mengenai objek material. Baik, sekian presentasi hasil mind mapping yang sudah kelompok 2 buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, bagus ya kalian semua. Nah, sebelum kita materi ini Ibu ada kuis sedikit. Nah, jadi ada 5 soal TTS yang bisa jawab. Nanti Ibu tambahin ya nilainya. Baik Bu. Oke, ada yang ingin menjawab kuisnya? Boleh Nagita maju. Mau jawab nomor berapa? Ya, nomor 5 itu tulisnya geografi berasal dari kata geografika yang berarti penulisan atau penggambaran tentang menurut saya menurut aku itu namanya Eratosthenes ya? Eratosthenes. Iya betul. Boleh. Oke, Ada lagi? Saya Bu. Iya. Nomor 1. Oke. Prinsip geografi yang merupakan dasar atau kunci pertama dalam kajian ilmu geografi yang menggambarkan prinsip-prinsip lainnya disebut prinsip kronologi. Benar yuk? Oh benar deh. Oke, ada lagi? Saya Bu. Mau jawab nomor berapa yuk? Nomor 4. Hewan dan tumbuhan yang hidup di lingkungan alam juga merupakan objek kajian geografi ditinjau dari aspek biosfer. Oke, ada lagi? Saya Bu. Iya. Mau jawab nomor berapa kok Pipa? Nomor 3. Konsep esensial geografi yang berkaitan dengan muka bumi adalah morfologi Bu. Iya betul. Boleh tepuk tangan untuk Bang Pipa? Kita apa kan nggak tepuk tangan sih Bu? Kamu nggak minta sih. Ya Bu. Oke, yang terakhir nomor 2. Kedua ya. Iya. Daerah pedesaan bertumbuh sebagai pemasok bahan pangan utama bagi kota-kota di sekitarnya. Hal ini sesuai dengan konsep interaksi Bu. Iya betul. Oke, tepuk tangannya dong. Terima kasih yang udah maju, rapotnya Ibu 100-in. Makasih Bu. Oke, itu aja sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Makasih Bu.